Hari itu hujan turun sejak dini hari. Langit gelap, jalanan basah, dan udara terasa dingin saat aku menyetir menuju rumah sakit. Dara mengalami kontraksi lebih cepat dari perkiraan. Tangannya menggenggam lenganku sepanjang perjalanan, napasnya tak beraturan. Aku takut, sakit, bisiknya, aku menggenggam balik tangannya. Tenanglah aku di sini. Dan saat itu, aku hampir lupa pada semua luka yang pernah ada. Proses persalinan berlangsung berjam-jam. Aku mondar-mandir di depan ruang bersalin seperti pria bodoh yang tak tahu harus melakukan apa selain berdoa, hingga tangisan itu terdengar. Seorang perawat keluar sambil tersenyum. "Selamat Pak, anak Anda laki-laki." Saat akhirnya aku diizinkan masuk, kulihat Dara terbaring lemah namun tersenyum. Di sampingnya, seorang bayi kecil dibungkus kain hangat. "Anakku, setidaknya itulah yang ingin kupercayai." Aku menggendongnya dengan tangan gemetar. Wajahnya merah, matanya masih terpejam, jari-jarinya begitu kecil hingga terasa mustahil suatu hari nanti ia akan menggenggam dunia. Sesuatu dalam dadaku runtuh karena cinta yang datang begitu saja tanpa izin. Air mataku jatuh sebelum sempat kutahan. "Halo, jagoan kecil," bisikku. Di momen itu semua keraguan seolah menjauh. Yang ada hanya aku dan bayi ini, kehidupan baru yang terasa seperti kesempatan kedua. Hari-hari setelahnya dipenuhi hal-hal sederhana yang tak pernah kubayangkan akan begitu berarti. Tangis tengah malam, botol susu, popok doa aroma bayi yang menenangkan. Rumah yang dulu terasa kosong kini dipenuhi suara tangisnya. Dara berubah menjadi ibu yang penuh kasih. Ia terlihat lebih dewasa, membuatku hampir percaya bahwa masa lalu benar-benar telah terkubur. Dan perlahan, kehangatan itu kembali. Aku mulai pulang lebih cepat hanya untuk melihat anakku tertidur. Kadang aku duduk di samping boksnya lama sekali, memastikan dadanya naik turun dengan tenang. Aku mencintainya sangat, namun cinta rupanya tak selalu mampu membungkam kebenaran yang berusaha muncul ke permukaan. Keraguan itu tak pernah benar-benar hilang. Kadang, saat menatap wajahnya terlalu lama, pikiranku mulai bekerja tanpa izin. Hidungnya bukan seperti hidungku, alisnya terasa asing. Lalu aku akan langsung membuang pikiran itu jauh-jauh, merasa bersalah pada diriku sendiri. "Jangan gila, Danu, itu anakmu." 2 bulan berlalu, aku mulai percaya bahwa hidup kami akhirnya kembali normal. Sampai suatu pagi, tubuhku terasa sangat panas. Kepalaku berat, tenggorokanku kering, dan setiap sendi terasa nyeri. Aku memutuskan pulang lebih awal dari kantor. Rumah terasa sepi saat aku masuk, tak ada suara Dara. Yang terdengar hanya suara televisi pelan dari ruang keluarga, tempat babysitter duduk sambil mengayun boks kecil. "Dara kemana?" tanyaku. Babysitter itu tampak ragu. "Ibu bilang ada urusan sebentar, Pak." "Urusan apa?" Ia menggeleng pelan. Saya tidak tahu, seketika sesuatu yang dingin merambat di punggungku. Perasaan lama itu kembali, perasaan yang sempat kukira sudah mati. Aku mencoba menenangkan diri, mungkin darah hanya sebentar. Mungkin bertemu teman, mungkin hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Namun tubuhku bergerak lebih cepat dari logikaku. Aku membuka ponsel dan menyalakan GPS yang dulu pernah kuaktifkan diam-diam di ponsel Dara, sebuah tindakan yang dulu kulakukan karena takut kehilangan lagi. Titik itu bergerak, berhenti di sebuah lokasi yang tak kukenal. Sebuah apartemen. Dadaku berdebar rasa sakit, di tubuhku mendadak hilang. Tanpa pikir panjang, aku mengambil kunci mobil dan pergi. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi doa-doa putus asa. "Tolong, jangan ulangi lagi. Tolong, jangan hancurkan aku untuk kedua kalinya."